PT PLN Persero memproyeksikan penjualan energi listrik nasional tahun 2023 naik 5,35% atau setara 283,22 terawatt hour. Selain industri dan bisnis, rumah tangga dan usaha kecil menjadi salah satu andalan penjualan listrik di tengah isu resesi global. Inilah kesibukan Makmun. Pria berusia 48 tahun ini tekun merawat ikan hias yang menjadi andalan ekonomi keluarga. Warga Bojongsari, Depok, Jawa Barat ini mengatakan permintaan ikan hias mengalami peningkatan saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Tingginya permintaan konsumen ikan hias membuat daya listrik 450 watt yang terpasang di tempat budidaya ikan hias menjadi terasa kurang besar. Setelah menghitung potensi keuntungan, tanpa ragu-ragu, Makmun menaikkan daya listrik untuk peralatan akuarium menjadi 900 watt. Sebelum nambah daya, akuarium saya cuma ada 80. Terus pas nambah lagi akuarium ini ada nambah lagi 40. Jadi daya nggak kuat karena pakai power head, pakai ini. Jadi strumnya nambah lagi. Dengan penambahan daya listrik dan akuarium, produksi ikan hias yang biasanya hanya 5.000 ekor per bulan meningkat menjadi 40.000 ekor per bulan. Keuntungan budidaya ikan hias pun terkerek naik dari 2 juta menjadi 5 hingga 6 juta rupiah per bulan. Cerita manis budidaya ikan hias juga dirasakan Gilang Ramadan. Mahasiswa semester 8 di Universitas Pamulang ini mengaku permintaan ikan hias yang dijual secara daring mengalami kenaikan permintaan. Dirinya optimis, bisnis ikan hias akan terus berkembang di tahun depan mengingat permintaan di pasar melalui internet naik hingga 6 kali lipat. Saat ini, Gilang mengaku dapat mengantongi 3 hingga 4 juta rupiah per bulan, padahal di awal pandemi, dirinya hanya mengantongi keuntungan 2 hingga 500 ribu rupiah dari peningkatan kapasitas budidaya ikan hias. Kebetulan listrik juga masih ngikut ke orang tua. Ya. Listriknya tuh yang mulanya 400 sekarang jadi 900 ditaikin ya, karena permintaan konsumen di online itu lebih meningkat dari pertama pandemi itu. Berdasarkan data PLN, penjualan listrik ke masyarakat mengalami kenaikan di masa pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Penjualan listrik kumulatif dari awal Januari hingga November 2022 tercatat sebesar 250,4 terawatt hour atau tumbuh sebesar 6,61% secara tahunan. Padahal, di saat pandemi COVID-19 menerjang pada 2020, permintaan listrik mengalami penurunan. Kedepan, PT PLN Persero memproyeksikan penjualan energi listrik nasional tahun 2023 mengalami kenaikan 5,35% atau setara 283,22 terawatt hour. Nah, hari ini saya tadi sudah mendapatkan laporan antara Januari sampai bulan November pertumbuhan demand listrik meningkat dari yang dulu sebelum COVID 4,5%, saat ini sudah mendekati lebih dari 6,2% per tahun rata-rata. Kita masih waspada karena fluktuasi juga harga komoditas, pasar internasional juga masih naik turun. Jadi kami lebih waspada seperti apa, kami antisipasi dengan segala, jadi kami ada prudensi, kami ada optimisme tetapi juga ada kehati-hatian bahwa kita tetap bagaimana PLN bisa tumbuh dan berkembang dengan adanya pertumbuhan demand yang mulai pulih. Konsumsi per kapita listrik Indonesia berada dalam tren positif dari 2017 hingga 2022. Bahkan, di saat pandemi COVID-19, pada tahun 2022, konsumsi listrik per kapita nasional masih tumbuh tipis. Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan berpendapat, PLN harus berhati-hati menjaga permintaan listrik 2023. Permintaan domestik terutama usaha kecil dan rumah tangga harus ditingkatkan mengingat industri menghadapi tekanan ekspor yang dapat berpengaruh terhadap konsumsi energi listrik nasional. Sektor industri, nah, mudah-mudahan tetap tidak terlalu signifikan. Tapi saya lihat di sektor bisnis tetap mengalami peningkatan, Mas Agung, karena memang sepertinya
Apalagi pemerintah sudah mentargetkan, bahkan sudah mencanangkan belum lama kemarin kalau tidak salah, bahwa kita akan bersiap untuk memasuki era endemi, di mana mulai tidak ada lagi pembatasan terhadap kegiatan masyarakat. Dan ini yang kenapa saya sangat optimis bahwa untuk sektor bisnis dan juga sektor bisnis akan mengalami peningkatan, karena kegiatan masyarakat akan semakin banyak, akan terus beraktivitas secara normal. Sebagai informasi, pada tahun 2022, kontribusi penjualan listrik terbesar adalah sektor rumah tangga sebesar 42% dan industri sebesar 32,42%. Adapun segmen sosial dan fasilitas publik berkontribusi terhadap pemakaian listrik PLN di kisaran 3%. Agung Happy, Andika Surahmanto, Jakarta.